efisien. Baik, masuk ke dalam tujuan proyek. Yang pertama, kami membuat NAS lokal fungsional yang dapat menyimpan dan membackup data bersama di NAS. Yang kedua, kami mengimplementasikan instalasi, konfigurasi, manajemen data dan praktik backup di proyek kami. Selanjutnya, manfaat proyek. Yang pertama, mengimplementasikan keterampilan teknis dalam instalasi software. Yang kedua, mendapat pengalaman praktik nyata dalam proyek berbasis kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan juga manajemen proyek. Baik, masuk ke dalam deskripsi proyek. Proyek yang kami buat itu network storage atau NAS dari set-top box yang berfungsi untuk sistem NAS lokal di toko utama dengan tambahan hard disk atau eksternal untuk media utama penyimpanan. Set-top ini akan untuk berbagi pesanan pelanggan secara cepat dan dapat diakses melalui jaringan lokal. Baik, pada topologi NAS ini ikut gambarnya. Nah, cara kerja dari NAS ini yaitu klien harus terhubung dalam jaringan lokal yang sama melalui access point internal. Setelah klien atau pelanggan terhubung ke dalam jaringan lokal yang sama, nanti klien bisa melakukan QR code atau melakukan scan untuk melakukan upload file atau foto. Nah, nanti alurnya klien akan mengirim masuk ke access point, habis itu masuk ke NAS server dan otomatis akan masuk ke dalam disk eksternal. Nah, setelah itu isi atau pihak toko pesanan akan bisa mengakses atau melihat file atau foto yang telah diupload oleh pelanggan. Untuk timeline, yang pertama menentukan proyek, membuat judul pada yang pertama, lalu membuat proposal dan konsultasi proposal pada yang kedua, melakukan proposal dan survei PDBL, melakukan revisi, lalu mencari informasi dan pelajari mengenai instalasi NAS dari PDBL. Yang satu adalah kita pada bulan Oktober, lalu menyiapkan alat dan bahan melakukan instalasi pada hari 14 Oktober hingga November pada minggu kedua. Perbaikan dan optimalisasi yang final sistem NAS, lalu melakukan uji coba server NAS, memberikan proyek pada pihak toko dana pada minggu kedua. Lalu melakukan penyusunan konsultasi laporan dan KPP dan laporan dan KPP. Untuk alat dan bahan, kami memberikan yang pertama adalah PC atau laptop untuk melakukan konfigurasi NAS dan juga mengakses file yang diupload oleh pelanggan. Lalu juga untuk melakukan load unlock pada set-top box. Yang kedua adalah set-top box sebagai untuk menjalankan NAS, lalu microSD untuk OS ambient, lalu ada hard reader untuk membaca plastik, merupakan konverter SATA USB untuk menyambungkan set-top box dengan hard disk drive. Lalu satu hard disk untuk penyimpanannya dan 3 kabel dan USB untuk menghubungkan isi ke set-top box dan set-top box ke router atau access point. Satu dan juga menggunakan satu access point untuk menyebarkan nanti. Lalu menggunakan kabel adapter untuk menyalakan perangkat. Untuk bahan yang dibutuhkan ada yang pertama dari Linux Ambient, yang kedua ada Kasa OS sebagai NAS-nya dan juga Rufus
500.000. Baik masuk ke biaya jasa, jadi proyek kami yang telah terdapat 4 layanan yang kami sediakan, yaitu yang pertama pembelian perangkat dan jasa instalasi dan konfigurasi seharga 750.000. Pada jasa biaya ini yaitu klien sudah mendapatkan perangkat, sudah instalasi jasa OS-nya dan konfigurasinya. Jadi pelanggan atau klien sudah tinggal menggunakan perangkat tersebut. Selanjutnya jasa instalasi dan konfigurasi harga 250.000. Nah, layanan khusus ini bagi klien atau pelanggan itu yaitu jasa untuk instalasi dan konfigurasi gawang. Klien atau pelanggan bisa membeli perangkat sendiri. Setelah itu ada pembelian perangkat STB NAS server. Jadi klien atau pelanggan hanya membeli perangkatnya yaitu sekitar 600. Selanjutnya yaitu jasa sewa perangkat, yaitu sekitar 75.000 per bulannya. Ikut dokumentasi hasil yaitu yang pertama kami mendownload file-file untuk menjalankan kelas STB, yaitu mendownload file image untuk remote STB-nya. Setelah mendownload file-file penting untuk kelas servernya, yaitu setelah itu kami melakukan proses root pada STB D680. Proses root ini berfungsi untuk men-unlock atau membuka set-top box untuk bisa diisi dengan OS lain. Setelah itu kami melakukan instalasi Linux Ambient pada set-top box bekas melalui laptop yaitu menggunakan UTI. Setelah itu kami melakukan instalasi kasa OS. Instalasi kasa OS sudah disediakan oleh pihak kasa OS sendiri, jadi tidak perlu susah-susah untuk mendownload. Berikut juga tampilan network kasa OS. Tampilannya bagus dan membuat klien atau pelanggan mudah untuk mengelola. Setelah mendownload kasa OS, kami menginstal dan mengonfigurasi aplikasi file browser untuk pihak hukum tanah, yaitu file sharing dan user pelanggan. Nah, terakhir kami yaitu membuat brosur jasa instalasi dan konfigurasi NAS dari SD Bekasi. Untuk cara penggunaan bagi pelanggan dapat melakukan scan QR code untuk masuk kepada laman file browser, dan pelanggan dapat mengatur file ataupun gambar yang ingin di print. Lalu pihak toko pesanan dapat mengakses file tersebut di PC agar tidak di-print. Selanjutnya adalah dokumentasi video dokumentasi pemasangan proyek di toko pesanan.
kita melakukan pemasangan perangkat NAS dari set-top box bekas di toko pertanian. Ini tanya cerita apa itu? Itu waktu itu menjelaskan bagaimana caranya pelanggan agar bisa mengirim file tersebut ke NAS itu tadi. Setelah itu orang tokonya itu pihak toko dapat mengelola file yang telah dikirim oleh pelanggan. Selanjutnya ada pelebihan produk, yaitu set-top box bekas membuat biaya pembuatan server jauh lebih murah dibandingkan membeli perangkat NAS baru. Selanjutnya dapat ditambah kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan dengan menambahkan hard disk eksternal. Yang ketiga, redundant array of independent disk, yaitu teknologi yang menggabungkan beberapa hard disk untuk dijadikan satu sistem penyimpanan. Selanjutnya, pengiriman file cepat dan stabil dengan menggunakan jaringan lokal. Yang terakhir, upload file lebih praktis dengan multi-upload. Adapun kekurangan produk kami ada dua, yaitu pengguna yang dapat mengakses NAS melalui jaringan lokal toko perdana, sehingga transfer file harus dilakukan melalui akses point internal. Yang kedua, sistem NAS penghabisan banyak slot stok lengkap. Kesimpulannya, yaitu proyek NAS dari set-top box bekas berhasil dibuat dan menjadi sistem penyimpanan murah yang memudahkan toko perdana dalam mengelola dan menerima file melalui jaringan lokal. Meski membutuhkan perangkat tambahan dan hanya bisa diakses secara lokal, proyek ini memberi pengalaman instalasi dan konfigurasi server bagi siswa TKJ, serta memberikan alur pengiriman file yang cepat, aman, dan teratur bagi toko perdana. Baik, jika saat ini kita dalam sesi penjelasan dan pertanyaan dari Bapak Ibu dulu, kami silakan. Yang pertama, setahu STB itu tidak semuanya bisa duduk. Nah, itu pemilihan STB-nya itu gimana? Sebenarnya bisa menggunakan set-top box pakai tambah voltage sama di lokal namun Itu survei dulu atau gimana? surveinya di Nyari. Jadi nyari yang memang bisa duduk bisa duduk. Oke. Berarti nyari dulu observasi yang harus sesuai produk STB bekas yang bisa duduk. Itu online atau dunia? Tidak sih. Oh iya sih. Tapi gampang gitu nyarinya kalau misalkan di online. banyak Oh banyak. Berarti kalau misalkan ada orang mau order itu kan gampang gitu kan kalau mau setup kita udah terus possible kan nantinya kalau misalkan NAS-nya itu di online misalkan pakai software Amway ya gitu ya apa nggak perlu pakai jaringan internal tapi dari mana aja bisa kira-kira bisa nggak? Bisa. cuma ini kan memang aku tapi Berarti tetap batasannya masih sekarang belum cuma jaringan sebagai lokal aja. Nah itu kan tadi kemarin itu ada yang pakai D. Nah itu dari awal sudah di setting D. Berarti tinggal nanti kalau misalkan mau extend tinggal beli eksternal terus pasang aja. Tantangannya loh selama bikin project ini troubleshootingnya apa masih troubleshootingnya
tapi proses untuk dari troubleshootingnya itu cepat atau butuh waktu lama. Waktu lama. jadi dari yang Baik, terima kasih. Kalau butuh SPP lagi saya punya. Iya, kalau TKJ butuh SPP, saya itu selalu punya limbah-limbah SPP itu banyak di Undang. Jadi saya itu kadang bingung mau saya akan dibuang itu menjadi limbah gitu ya. Kalau memang anak-anak punya job seperti ini, kalau ada rusak-rusak lagi, sepertinya ada. Itu saya kumpulkan, saya langsung berikan ke TKJ aja. Ya, ya mungkin nggak tahu apakah ini ada di pembelajarannya TKJ atau enggak ya. Itu yang pertama. Kalau untuk SPP banyak. Terus kemudian yang saya ini ya sikapi lagi, nggak tahu saya ini pada bukan orang kewirausahaan, tapi kembali lagi. Kalau saya melihat ini terus terang saja ya, dari efisiensi untuk produk ini menarik nggak sih bagi orang atau kurang menarik menurut pendapat? Ini kan seperti eksternal data katanya. Iya betul. Yang saya tangkap itu betul. Ayo kurang menarik. Sedangkan saya sekarang kalau saya belanja kalau beli eksternal data yang kotak dulu itu aja yang seukuran HP ukuran kecil itu sekarang itu sudah nggak sesuai lagi gitu ya. Sekarang itu satu flash disk kecil itu yang segini sebiji ini itu ukurannya 2 tera itu pun harganya cuma 60.000. Iya kan? Coba lihat itu di Shopee lihat. Kalau kamu pakai SPP yang segini nih, ya, terus juga tebel, ya kan SPP, terus segini ya, nah itu nyimpennya di tas kan lumayan diangkut, ya efisiensi ya, tidak menurut. Kalau dari segi ini, maksudnya kemarin ini bukan ya, kalau dari segi pengetahuan oke. Tapi untuk produk yang karena salah satunya kan anak-anak apalagi yang kelas 2 ya dia punya produk itu kayak jualan gitu ya yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah itu kok orang kurang tertarik ya. Salah satu orang usaha itu pastinya kita harus menghasilkan produk yang menarik dan ada gunanya gitu ya.
Bukan seperti itu, jadi tetap alat sendiri, bahan sendiri gitu ya. Kemudian ini pemberian nomor pada gambar. Ini semuanya kok gambar 1.1 terus sampai terakhir ini. Ya, maksudmu untuk pemberian nomor pada gambar itu bagaimana? Kok bisa seperti itu? Pilihan yang di daftar isi itu. Nah itu. Sudah. Konsepnya bagaimana itu? Sampai pada bab 4, dia pun tetap gambar 1.1 sampai berapa itu? 16 ya. Padahal kan dia kan bagiannya sendiri-sendiri, ini gambar di bab 3.1, terus ini gambar bab 4 kan gitu ya. Nah, seharusnya ya disesuaikan dengan babnya itu. Jadi awalnya kalau dia masuk di bab 3, ya gambar 3.1.1, gambar 3.1.2, apa gambar 3.2.1. Beda. Sehingga pada saat saya membaca daftar isi itu sudah paham, oh ini milik bab 3, oh yang ini milik bab 4. Kalau saya membaca ini berarti semuanya terletak di bab 1. Itu pemahaman saya. Kemudian untuk yang di halaman 12 itu tiap gambar kan ada penjelasannya ya. Kemudian pada hasil, kenapa kok malah tidak ada penjelasan? Padahal di bab 4 itu kan sudah bentuk hasil yang harus dideskripsikan. Kalau gambar yang ada, di situ kan cuma gambar saja kan ya. Nah, kalau gambar itu, kalau gambar tidak bisa menjelaskan, berarti dia hanya bisa sebagai bukti atau lampiran kan gitu. Kalau ini memang bukti kan ya. Nah, seharusnya tetap harus ada penjelasan. Ya, penjelasannya apa? Hasilnya untuk gambar yang pertama, jelaskan dulu. Nah, ini loh buktinya. Kemudian gambar yang kedua, jelaskan dulu hasilnya. Terus ini loh buktinya. Nah, gitu. Jadi tidak semua orang, cuma orang-orang TKJ saja yang bisa membaca hasil ini. Kalau seperti saya perlu penjelasan bentuknya kalimat, baru ada itu ya. Karena laporannya tidak hanya untuk orang TKJ saja, jadi untuk masyarakat umum kan, atau orang-orang yang lain. Sudah itu saja kalau dari saya. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin dari masyarakat pertanyaan. Ya, iya. Pertanyaan Bu Maria tadi sangat mendasar dan harusnya bisa kalian jawab ya. Kenapa kok membuat emas atau penyimpanan yang storage ya dari STB? Apakah itu menarik? Apakah ada pangsa pasarnya? Kalau dibandingkan mungkin sama eksternal hard disk ya, Bu ya. Coba itu adalah pertanyaan mendasar ya, yang harusnya bisa menjawab. Ayo coba. Kembali ke latar belakang. Untuk mas dari SD Mas kali ini memang untuk jaringan lokal saya industri atau tempat-tempat toko yang memang perlu penyimpanan yang besar, namun hanya di satu tempat saja.
entah melalui online maupun jaringan lokal. Nah, itu ya. Jadi karakternya kan berbeda ya. Penyimpanannya ini karakternya berbeda. Jadi memang beda-beda. Jadi kalau dibandingkan sama hadis eksternal, kalau hadis eksternal kan harus butuh fiksi ya untuk data-datanya. Kalau ini mereka membuat seperti cloud storage gitu kayak Google Drive, tapi diakses lokal. Jadi nggak perlu, jadi bisa langsung copy lewat HP gitu. Langsung bisa ya. Tanpa misi. Ya. Kalau alat-alat yang dijual online itu apa namanya itu? Ada NAS storage kan ada ya? NAS storage. Iya, NAS-nya ada. Itu biasanya gandeng. Harddisknya sama mini PC gitu ya. Ya, itu bisa dijual. Tadi saya lihat di Shopee ada juga yang jual ya, STB, NAS dari STB. Ada juga. Nah, itu sebenarnya potensi bisnis juga ya. Potensi bisnis. Jadi Nanti STB-nya gratis kan? keluar. Ya, Banyak yang beli. ya, jadi nggak apa-apa. Itu menurut saya ya bagus sih ya. Jadi terkadang kita tidak memerlukan, oke, walaupun cloud storage itu apa ya, solusi yang sangat efektif dan efisien untuk penyimpanan, tapi kan terkadang terbatas oleh waktu dibayar lah per bulan ya, kemudian ya yang gratisnya kapasitasnya terbatas. Sementara kalau kamu membuat sendiri ya dari STB apalagi ya, itu apalagi ini STB-nya dikasih atau kamu cari atau gimana? Dikasih Pak Iqbal. Oh ya, apa sih ya? Nah itu kan berarti ya betul limbah ya, Pak Iqbal itu kan ya itu bagus juga, itu adalah solusi, salah satu solusi. Jadi memang sebuah permasalahan itu terkadang tidak diperlukan solusi yang terlalu rumit ya, terlalu mahal. Ternyata sederhana aja bisa. Kalau tadi pas saya tadi sih, ini eksternal data. Iya. Iya, Tidak bisa saya eksternal data, tapi saya beli besar-besar. Iya. Saya beli 2 tera seukuran jari. Iya, Ada gitu ya. ya, nah itu harus bisa menjelaskan. Kalau kamu mau bikin usaha, ya bisnis, kamu harus bisa menjelaskan itu ya pada orang yang mungkin tidak belajar IT gitu loh, biar tertarik dan oh maksudnya ini itu sih, itu mendasar. Itu aja sih. Tapi mungkin di dokumentasinya ada nggak sih? Kamu demonstrasikan nggak kalau dari segi customer itu gimana nggak? Nggak, videonya mana? Yang ada Nggak kelihatan, mungkin cuma sistemnya kan yang kelihatan, tapi kamu proses sama usernya itu tadi kan. Ya, jadi mungkin nanti apa ya, cara mempresentasikannya yang lebih ditingkatkan ya. Bisa menyampaikan inti dari proyek yang kalian lakukan, sampaikan maksudnya dengan benar. Nah, itu nanti pasti juga mempengaruhi penilaiannya ya, karena kan pastinya kita harus paham dulu apa yang